Baik ini, Mas Dimas, saya sangat senang ini kalau ada interest. Selamat siang Mas Dimas. Di sini sudah siap Bapak Duta Besar Republik Indonesia Dar es Salaam, Profesor Dr. Radlan Madede. Selamat siang Pak Dubes. Ya, selamat siang Mas Dimas. Ya, senang bertemu Anda ini. Terima kasih sudah bisa hadir di podcast virtual hari ini Pak Dubes. Ya, baik Mas. Ya, nah di dalam podcast virtual saya kali ini saya akan menanyakan berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan diplomasi Indonesia dengan negara-negara akreditasi Pak Dubes, terutama Tanzania, dan juga bagaimana diplomasi kita bisa di-improve atau dibuat lebih baik lagi di masa depan. Nah, pertama sekali, kira-kira sektor apa di kerjasama antara Indonesia dan Tanzania terutama, dan juga negara-negara akreditasi Pak Dubes yang sangat striking atau sangat menonjol kerjasamanya? Baik Mas Dimas, pertama-tama saya sampaikan bahwa KBRI Dar es Salaam itu memiliki 3 negara akreditasi, yaitu Tanzania, Rwanda, dan Burundi. Sebelumnya ada satu lagi yaitu Komoros, tapi mulai Januari 2021 itu sudah menjadi bagian daripada KBRI Antananarivo. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada saat pertemuan dengan seluruh para duta besar, menyampaikan bahwa duta besar itu harus bisa menjadi marketer, pemasar, menjadi inovator, menjadi inovasi, kemudian fokus terhadap peningkatan hubungan ekonomi. Jadi berdasarkan hal tersebut bahwa KBRI Dar es Salaam memfokuskan tugas-tugas berkaitan dengan peningkatan hubungan ekonomi antara kedua negara. Hubungan ekonomi ini dengan catatan tidak mengesampingkan sektor-sektor lain berkaitan dengan budaya, sosial, politik, itu tetap kita perhatikan, tetapi yang menjadi fokus adalah ekonomi. Dalam hal kaitannya dengan ekonomi ada 2, yaitu berkaitan dengan investasi, berkaitan dengan perdagangan. Berkaitan dengan investasi, Afrika memiliki perbedaan dengan negara-negara maju lainnya, seperti Eropa dan lain-lain. Kalau negara-negara maju dalam hal berkaitan dengan investasi, pemerintah Indonesia cenderung adalah capital inflow. Bagaimana supaya kapital itu masuk ke Indonesia. Tapi untuk negara Afrika adalah berkaitan dengan capital outflow. Bagaimana para investor Indonesia bisa hadir di negara Afrika, yaitu Tanzania, Rwanda, dan Burundi. Konsep itulah yang kita prioritaskan. Kita coba memperkenalkan investasi-investasi apa yang visible untuk dilakukan di Tanzania, Rwanda, dan Burundi. Khususnya saya berbicara tentang Tanzania. Itu didasarkan kepada jika yang pertama bahwa raw materialnya itu sudah langka di Indonesia, ataupun kita masih memiliki high demand tentang raw material tersebut, sehingga kita harapkan para investor itu bisa hadir ke Afrika. Itu yang pertama. Jadi untuk itu kami coba dari KBRI Dar es Salaam tentunya mengeksplorasi
produk-produk apa yang perlu dalam arti kata ya investor Indonesia datang kemari. Dasar yang kedua adalah jika produk tersebut sudah dikenal oleh masyarakat Tanzania, sudah eksis beberapa tahun sehingga bisa membuka pabrik di sini. Nah, setelah kita telusuri dan kita berkunjung ke Indonesia, bertemu dengan para investor, ya, untuk itu kita diseminasikan, baik itu melalui buku, baik itu melalui media cetak yang lain, ya, baik media sosial, sehingga salah satu perusahaan Indonesia yaitu PT Indeso yang bergerak dalam cengkeh, ya, hadir di Tanzania dan sudah membuka pabrik, namanya FDU, Fasilitas Distillation Unit. Nah, mereka sudah berproduksi, yaitu memproduksi daun cengkeh. Daun cengkeh itu menjadi clove oil, ini dikirim ke Indonesia untuk diolah lebih lanjut. Jadi dari sini dihasilkan semi produk yang diekspor juga ke Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai contoh, PT Sinar Ancol sudah 20 tahun lebih eksis produknya di Indonesia. Kita coba encourage, sebaiknya dibuka pabrik di Tanzania. Saat ini sedang dalam proses pembangunan pabrik soap and body lotion, ya, di mana raw material untuk ini masih dari Indonesia. Ya, kalau raw material dibawa ke sini, ya, dia tidak perlu menggunakan pajak, sehingga nanti raw material ataupun yang setengah jadi itu dari Indonesia diolah di sini, menciptakan lapangan kerja, menciptakan pendapatan sini, kita akan efisien, sehingga itu akan bisa lebih bersaing dari sisi harga. Ya, jadi mereka mulai 2022 awal itu sudah akan berproduksi. Kemudian begitu juga dengan hal-hal yang potensi, sebagai contoh di sini rumput laut itu juga potensi. Rumput laut itu ada di Zanzibar. Ya, rumput laut sudah ada kerjasama antara PT Karaganan, kemudian Ocean Fresh dengan JSTC, semacam BUMN-nya Tanzania. Nah, mereka ini juga nanti akan menjual teknologi, sehingga ada sharing profit di antara pemerintah Tanzania dan Indonesia. Itu dari sektor pertanian. Kemudian ada lagi sektor pertambangan. Ini sekarang kita encourage, ya, PT Timah ini yang akan hadir kemari. Kebetulan di sini akan ada pendirian pembangkit listrik menggunakan batu bara. Berdasarkan pengalaman PT Timah, ini akan ada kerjasama nanti, ya, dengan baik itu dengan TANESCO. TANESCO itulah PLN-nya Indonesia, ya, untuk bisa mendirikan itu. Jadi benar-benar kita coba petakan kira-kira apa yang bisa dikerjasamakan untuk investasi. Ya, jadi ada beberapa lagi nanti yang sedang akan kita laksanakan. Itu berkaitan dengan investasi, berkaitan dengan perdagangan. Tentunya kita mau menginginkan nilai perdagangan itu meningkat. Memang pada saat pandemi kemarin itu agak ada penurunan. Tetapi dibandingkan dengan 2020 dan 2021 year on year, ya, antara Januari ke Juni, ya, kita patut bersyukur bahwa ada peningkatan sekitar 68%. Ya. Jadi saya ulangi, 2020 dan 2021 Januari dan hingga Juni, di mana nilai perdagangan kita pada saat 2020 itu adalah 121,04 juta US dollar. Menjadi saat ini 203,36 juta US dollar. Jadi untuk mengencourage para pengusaha, ya, pengusaha Indonesia untuk mengekspor kemari, kita adakan beberapa kegiatan. Banyak kegiatan yang kita lakukan. Ada yang disebut dengan appreciation night, malam penghargaan kepada para pengusaha yang berbisnis dengan Indonesia. Ya, kita juga adakan Indonesia Tanzania Industrial Forum, mempertemukan antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha Tanzania. Begitu juga dengan akhir-akhir ini, karena pandemi, kita adakan virtual meeting. Karena ITV itu tidak bisa kita lakukan karena pandemi, kita lakukan virtual meeting. Virtual meeting itu tentunya bertemu antara pengusaha dan pengusaha dengan catatan sudah diidentify dulu oleh KBRI sektor-sektor mana yang bisa matching. Ya, mudah-mudahan
dari yang kita lakukan 8 hari virtual meeting itu ada beberapa MOU yang sudah tercipta. Nah, inilah upaya-upaya kita lakukan ya, mudah-mudahan ini akan bisa terus bergerak maju ya dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi ya. Jadi kita tidak berhenti ya untuk mendorong para pengusaha antar kedua negara itu bisa selalu ada connect gitu loh. Hal-hal seperti ini juga kita lakukan ke Rwanda maupun ke Burundi. Itu Mas Dimas. Ya, nah dengan adanya kerjasama secara bilateral yang begitu banyak dalam sektor-sektor seperti kata Pak Dubes tadi di ekonomi dan juga di pertanian. Nah, pada saat pandemi saat ini dan kemarin tentunya seluruh dunia mengalami kenaikan angka kasus COVID-19. Nah, kira-kira bagaimana kondisi di negara akreditasi Pak Dubes dan apakah ada kerjasama Indonesia dengan Tanzania maupun Burundi dan Rwanda di masa pandemi COVID-19? Baik, pertama-tama ada keunikan ini di Tanzania terkait penanganan COVID. Jadi pada saat Presiden Magufuli, beliau kebetulan meninggal Maret, sebelum itu mereka ini menyatakan bahwa pandemi itu tidak ada, COVID itu tidak ada, kita bisa lakukan mitigasi dengan medicine lokal gitu loh. Kemudian meninggal beliau ya karena serangan jantung, bukan karena COVID. Ya, ini juga perlu saya sampaikan karena ada ya masih ada pertentangan, ada yang menyatakan COVID atau jantung, tapi menurut rilis dari pemerintah karena penyakit jantung. Ya. Kemudian dengan adanya presiden yang baru, berubah kebijakan mereka terhadap COVID, penanganan COVID. Yang pertama terakhir itu adalah dirilis bahwa yang terinfeksi COVID itu sekitar 500 orang. Ya, itu adalah data terakhir sebelum bulan Maret 2020. Ya. Nah, sekarang ada kebijakan baru bahwa mereka sudah menangani COVID dengan kerjasama, ya, dengan menggunakan COVAX Facility. Ya, mereka ini sekarang Tanzania saat ini, ya, sudah bekerja sama khususnya pada bulan Juli, ya. Dosis yang didatangkan itu ada 1 juta dosis menggunakan merek Johnson. Ya. Walaupun Tanzania, orang-orang Tanzania enggan untuk divaksin karena mereka menganggap bahwa mereka itu kebal, itu luar biasa. Jadi saya amati kenapa mereka menganggap seperti itu, karena mereka sudah terbiasa menangani, dulu itu adalah ya Ebola ya. Ya, penyakit menular Ebola, mereka sudah biasa menangani itu, dan mereka biasanya berkelompok ini kalau mengadakan olahraga pagi, hampir tiap pagi sambil nyanyi-nyanyi, sambil lari, ya menurut saya mungkin itu terbentuk herd immunity ya di antara sesama mereka, itu loh. Itu yang saya dalam arti kata kagumi. Jadi di sini walaupun pada saat acara-acara resmi itu menggunakan protokol kesehatan, ya, tetapi kalau kita lihat di jalan-jalan hampir tidak ada yang menggunakan masker, tidak ada menggunakan masker karena mereka menganggap bahwa mereka itu adalah imun gitu. Gitu juga dengan di pasar. Tapi bagi kita semua WNI dan KBRI kemanapun pergi itu kita selalu pakai masker, selalu menggunakan protokol kesehatan. Ya, jadi untuk Tanzania sendiri, ya sudah bekerja sama dengan ya organisasi internasional untuk penyedia vaksin, yaitu dari pemerintah Amerika Serikat, dan akhir-akhir ini juga mereka akan mendapatkan vaksin juga dari China dalam waktu dekat. Nah, bahkan mereka ini sekarang modelnya itu adalah jemput bola untuk masyarakat mau diinjeksi dengan COVID. Mereka sediakan ini sekarang di masjid-masjid, kemudian di gereja mereka siapkan sehingga tidak perlu menggunakan waktu atau menggunakan uang untuk ke lembaga kesehatan para Tanzania.